Sare, wali Mas Sare. Bab 3596 Ruang 3 Departemen Evaluasi. Kemudian, Lisa membawa Ye Chong ke Departemen Evaluasi. Bagian evaluasi terletak di lantai tengah gedung, dan suasana di sini relatif santai. Departemen evaluasi memainkan peran khusus di Zituanfu AI Technology Co. Ltd. Tanggung jawab utama departemen ini adalah menguji dan mengevaluasi produk yang dikembangkan oleh departemen lain dalam perusahaan untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh perusahaan sebelum diluncurkan ke pasar. Karena pekerjaan ini tidak memerlukan tekanan inovasi yang besar seperti Departemen R&D, juga tidak perlu menghadapi persaingan pasar yang ketat seperti Departemen Penjualan. Pekerjaan Departemen Evaluasi relatif mudah dan dianggap sebagai pekerjaan menganggur oleh banyak orang, karyawan. Lingkungan kerja Departemen Evaluasi biasanya relatif santai, dan karyawan memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk menguji produk dengan cermat dan menulis laporan pengujian. Apalagi kualitas laporannya sepenuhnya bergantung pada mood mereka, sehingga pekerjaan ini tidak terlalu mudah dibandingkan dengan departemen lain. Sudah tersebar luas di seluruh perusahaan bahwa Departemen Evaluasi adalah bos dari seluruh perusahaan. Justru karena sifat pekerjaan di Departemen Asesmen, biasanya hanya karyawan dengan latar belakang identitas tertentu atau hubungan khusus yang bisa masuk ke departemen ini. Oleh karena itu, Departemen Evaluasi seringkali dianggap sebagai departemen yang diistimewakan dalam perusahaan sehingga menimbulkan rasa iri bahkan iri hati pada karyawan di departemen lain. Harus dikatakan bahwa Banhu telah melakukan yang terbaik dengan mengatur Ye Chong di sini. Bagaimanapun, ini adalah gawawan yang jauh sekali. Ketika Lisa membawa Ye Chong masuk, dia kebetulan melihat seorang pria berjalan mendekat. "Direktur Song, Anda datang tepat pada waktunya," teriak Lisa. Pria ini bernama Song Wen, Direktur Ruang Ketiga Departemen Evaluasi. Dia adalah seorang pria paruh baya, mengenakan setelan rapi dan rambutnya disisir rapi. Wajahnya agak memanjang, dan matanya bersinar terang. "Ini karyawan baru, bernama Ye Chong, bergabung dengan departemen Anda," kata Lisa. Belakangan, Lisa secara singkat memperkenalkan Song Wen kepada Ye Chong, dan kemudian memberitahunya bahwa Song Wen akan menjadi pemimpin langsungnya mulai sekarang. Song Wen menunjukkan senyum standar profesional kepada Ye Chong dan berkata, "Selamat datang, Ye Chong, selamat datang untuk bergabung dengan kamar ketiga kami." Ye Chong juga tersenyum. Meskipun Song Wen berperilaku normal, Ye Chong bisa melihat sekilas bahwa ada sedikit kemunafikan dalam senyuman orang lain. Setelah Lisa menjelaskan beberapa patah kata, dia pergi, meninggalkan Ye Chong dan Song Wen. Setelah itu, Song Wen membawa Ye Chong ke area kantor di ruang ketiga. Ini adalah ruang kerja terbuka dengan mungkin kurang dari 10 karyawan, namun setiap karyawan memiliki bilik tersendiri.
Partisinya terbuat dari kaca transparan, yang tidak hanya menjamin transparansi ruangan, tetapi juga menyediakan lingkungan kerja yang relatif mandiri bagi karyawan. Gaya dekorasi area kantor modern dan sederhana, dan lantainya dilapisi karpet abu-abu, yang memiliki efek penyerapan suara yang baik dan mengurangi gangguan kebisingan. Beberapa lampu gantung berdesain tinggi digantung di langit-langit, memancarkan cahaya lembut dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Melihat sekeliling, setiap bilik dilengkapi dengan peralatan kantor terkini, termasuk komputer berperforma tinggi, monitor multi-layar, keyboard dan mouse nirkabel, Dell. Banyak meja orang yang dipenuhi dengan berbagai produk teknologi tinggi. Ada yang sedang menguji software smartphone terbaru, ada yang mendebak game virtual reality, VR, dan ada pula yang bermain-main dengan beberapa hal yang Ye Chong tidak bisa sebutkan namanya. Ketika beberapa rekan melihat Ye Chong yang baru, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke atas. Ekspresi mereka berbeda, dan bahkan tidak jelas apakah mereka ramah atau lainnya. Di antara mereka, seorang anak laki-laki pendek berwajah persegi berdiri dan berjalan mendekat. "Direktur, apakah ini baru di sini?" kata Chen Yatai sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa senyumannya sama munafiknya dengan senyuman Song Wen, dan ada sedikit perhitungan di matanya. Sekilas Ye Chong bisa tahu bahwa Chen Yatai dan Song Wen mungkin berasal dari kelompok yang sama. Mereka berdua adalah tipe orang yang pandai berhitung di tempat kerja dan suka bermain trik. Lagu Wen mengangguk. Ye Chong juga menyapa Chen Yatai secara simbolis sambil mengamati rekan-rekan lainnya. Di antara mereka, ada seorang pria gemuk yang namanya tertulis di lencana kerjanya adalah Sun Jixiang. Dia sedang bermain dengan satu set peralatan game VR dengan ekspresi bosan di wajahnya. Di sebelah pria gendut itu, duduk rekan tertua bernama Yin Chengbo. Rambutnya botak, matanya menyipit, dan dia tampak malas. Dia hanya mengangguk pada Ye Chong tanpa mengatakan apapun, menunjukkan ketenangan dan kemalasan seorang karyawan lama. Ada juga dua rekan perempuan. Mereka hanya tersenyum dan menyapa Ye Chong tanpa terlalu memperhatikan. Kemudian, Song Wen membawa Ye Chong ke tempat kerjanya, yang merupakan tempat duduk dekat jendela. Sinar matahari menyinari meja melalui jendela, membuat orang merasa hangat dan nyaman. Song Wen secara singkat memperkenalkan isi pekerjaan serta peraturan dan ketentuan departemen. Kemudian, dia memberitahu Ye Chong bahwa jika dia memiliki pertanyaan, dia selalu bisa mendatanginya atau rekan lainnya. Ye Chong mengangguk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Song Wen. Song Wen lalu pergi, meninggalkan Chen Yatai untuk membawa Ye Chong bersamanya. Chen Yatai tampak bangga dan berdiri di samping stasiun kerja Ye Chong dengan senyum bangga di wajahnya. Ada sedikit rasa puas diri di matanya. Kemudian, dia berdeham dan mulai berbicara kepada Ye Chong dengan nada seperti pegawai lama. "Yah, Xiao Ye, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Itu membuktikan kemampuanmu,"
Namun, Direktur Song sangat ketat dalam pekerjaan. Dia sangat mementingkan kinerja dan kemampuan karyawannya. Anda akan bekerja dengan saya mulai sekarang. Saya akan melindungi Anda dan memastikan bahwa Anda berkembang di sini. Kata-katanya penuh petunjuk. Seolah-olah dia memberitahu Ye Chong bahwa selama dia mengikutinya, dia akan mendapat perhatian khusus di departemen. Kata-kata Chen Yatai jelas dimaksudkan untuk membangun otoritasnya di depan pendatang baru Ye Chong, dan bahkan dimaksudkan untuk memenangkan hati adiknya. Ye Chong tidak terkesan dengan kepura-puraan Chen Yatai dan hanya tersenyum. Dalam lingkungan perusahaan seperti ini, selalu ada sebagian orang yang suka mengkonsolidasikan posisinya melalui berbagai cara. Tapi Ye Chong tidak tertarik. Dia hanya menjawab dengan ringan, "Terima kasih, saya akan bekerja keras." Ketika Ye Chong berbicara, matanya secara tidak sengaja melirik kedua rekan wanita di seberangnya. Dia memperhatikan bahwa setelah mendengar kata-kata Chen Yatai, mereka saling bertukar pandang, dan tatapan itu penuh dengan ketidaksabaran dan penghinaan. Di antara dua rekan wanitanya, salah satunya memiliki rambut panjang, tatapan mata yang cerdas, dan kulit putih. Yang satu lagi memakai kacamata besar berbingkai hitam dan berpenampilan imut, namanya An Lulu. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan kemunafikan Chen Yatai, tapi mereka jelas tidak mempercayainya. Chen Yatai sepertinya tidak memperhatikan reaksi kedua rekan wanitanya, atau dia tidak peduli sama sekali. Dia terus berkata kepada Ye Chong, "Xiao Ye, kamu baru saja tiba. Jika kamu tidak mengerti apapun, tanyakan saja padaku. Karena Tuhan telah memintaku untuk membawamu, jangan khawatir. Aku akan mengatur beberapa pekerjaan untukmu nanti." Bersambung.